Yo, selamat datang di channel. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Palasik Hunter. Kali ini di Bisik Asik kita bakalan membahas soal paranormal experience ketika kita explore di konten ini. Maksudnya aku sendiri Yuda dan ada Maskerman Dan saya Niel. ada Daniel. Kita bertiga mau sharing mengenai pengalaman horor waktu kita explore yang belum pernah kita ceritakan satu antar lainnya ya. Iya. Itu mungkin mulai dari kamu dulu mungkin ya. Ya, ini sebelumnya maaf nih ya, kenapa saya pakai masker hari ini. Ya, sebenarnya tuh saya habis melakukan operasi plastik tuh. Operasi plastik. Ya, Plastik Berarti- apa itu? Indomaret. Jangan sebut merek. Oh, Alfamart. Alfamart. Oke deh. Terus Jadi- mukanya agak plastik gitu. Enggak, ini saya enggak biar surprise gitu loh penonton, biar bertanya-tanya hasilnya gimana gitu kan. Soalnya kan nanti pasti bakal apa ya, ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau saya kemarin yang teman-teman lihat di video sebelumnya seperti itu kan. Nah, sekarang seperti ini. Wow. Amazing. Ya. Guys. Jadi tadi kan perjalanan dari tempatku ke sini ke tempat shoot di sini kan lumayan jauh. Jadi ngelewatin Oh, dari kos-kosan ya. dari kos-kosan. Oh ya, ini buat teman-teman yang belum tahu, Bung Roy ini bukan dari Semarang. Ya, saya dari Purbalingga. Jadi Palasik itu dari Berbagai macam- daerah. Dari macam daerah. Daniel dari Zimbabwe. Ya, dan Iya. Bukan toh. dari mana? Afrika Selatan. Selatan. Ya, jadi kan sekarang kan memang lagi pandemi corona kan lagi sangat mewabah ya. Jadi sebagai bentuk pencegahan mitigasi saya menggunakan masker ini. Ya kan kita nggak tahu kan kalau misalnya kayak tadi aku kan harus melewati banyak medan kan, ada medan. Oh, di kota Medan itu. Bukan, mesti Bukan. ada jembatan, ada hutan gitu kan siapa tahu waktu lewat Ada Pak Oga. ada Pak Oga. Pak Oga. Nanti sing unyil itu. Tuh, ini lho Pak Bukan. Oga sing nyebrang ke dalam. Oh iya. Itu namanya Pak Oga di sini. Oh, yang 500-an itu. Kalau tempatku namanya polisi-polisian itu kan. Terus. Ya, Terus. ya intinya kita mencoba untuk saling menjaga diri kita sendiri aja gitu kan. Paranormal experience. Oh iya, lanjut. Lanjut. Pernah sih sebenarnya. Nah, ini mungkin belum tak ceritain ke teman-teman ya. Aku ingat banget waktu itu. Pokoknya yang belum pernah loh. Ya, Nah, yang udah pernah mesti aku nggak kaget. Ya, ini pernah nih. Maksudnya aku pernah ngalamin gitu, tapi belum pernah tak share ke kalian karena menurutku waktu itu belum waktu yang tepat gitu kan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Palasik itu pertama kali explore, pertama kali kita maksudnya bikin konten-konten horor dan sebagainya itu di Tanjakan Silayur. Itu ada di video pertama Palasik yang di-upload. Mungkin kalian bisa cek di bawah sini. Linknya ada dan nanti kita tautkan. Itu kan kita kan explore di situ pertama kali di tempat yang konon katanya mitosnya di situ di sana tuh ada sosok penampakan kuntilanak tanpa kepala gitu kan. Ini juga sebenarnya rancu sih. Itu kan katanya ada yang lihat kuntilanak tanpa kepala. Kok bisa tahu Nah, kuntilanak? kok bisa tahu Tapi nggak kuntilanak? ada kepalanya kan? Kan nggak ada kepalanya. Kok tahu kalau itu cewek? Mungkin ada yang nonjol ya, tapi bukan bakat. Mungkin. Kan bisa. bisa jadi kan bukan kuntilanak, jadi kan Iya. bebek gombel. Ya, atau bentuk cewek. Masa cuma karena dia pakai baju putih terus langsung dijudge wah kuntilanak. Siapa tahu dia sakit hati kan bisa aja kan. Gitu. Ya ini gitu lah. Katanya mitosnya di sana kan ada kuntilanak tanpa kepala kan. Bentar ya, lanjut dulu. Mungkin aku nggak tahu itu gimana ceritanya, mungkin nanti bakal dijelaskan sama Yang orang-orang Semarang. Yuda ataupun Daniel yang asli Semarang. Yang jelas yang aku tahu di sana mitosnya ada kuntilanak tanpa kepala. Jadi kita waktu itu masih full squad berenam karena Palasik itu awalnya berenam. Sebenarnya konsepnya kan gitu. Karena dinamai Palasik salah satunya karena kita terdiri dari 6 orang, kepala 6 kepala gitu.
Waktu itu full squad kita explore di situ, ditemenin sama salah satu teman kita dari channel sebelah, Aziz Hello Sunday. Bisa kalian subscribe juga channelnya, support lah. Support, kita saling support. Nah, waktu itu kita explore di situ, dan itu pertama kalinya kita yang bener, awalnya kan nggak ada rencana sama sekali, memang kita awalnya memang bener-bener ya ayolah gitu aja kan. Waktu itu kan kita masuk ke tempat yang sama sekali belum pernah kita jamah waktu itu kan, dan memang tempatnya serem banget teman-teman. Kalian nanti bisa nilai sendiri gimana. Jadi tuh ketika masuk itu udah langsung disambut sama hutan. Itu karena dulunya kan taman wisata hutan gitu kan. Hutan, lalu nanti jalan sampai ke bawah, nanti ke bawah banget itu. Nah di bawah itu ada bekas rumah-rumah yang itu aku juga nggak tahu itu bekas perumahan, rumah warga peristirahatan atau apa, yang jelas itu udah ditinggalkan dan kayak bobrok banget gitu lah. Tapi nggak, sampai sekarang nggak ada keterangan kenapa rumah itu ditinggalkan, kenapa rumah itu rusak dan sebagainya. Nah terus udah gitu kita kan masukkan di situ kan, bikin challenge juga, sempat bikin challenge di situ kan, makan apa nggak tahu waktu makan itu. Ayam goreng ya, intinya makan lah waktu itu, waktu tag pertama ya teman-teman. Nah waktu lagi mau bikin konten makan itu, aku kan masuk ke pintu samping. Nah di pintu samping itu, di atas pintu tuh ada kayak kain putih gitu kan. Ya aku pikir tuh awalnya, mungkin ini kan rafia atau tali dari apa tuh namanya, MNT yang ditempel di titik dan sebagainya. Nah atau apa, mungkin cat melontok dan sebagainya. Tapi itu tak liatin gitu kan, nggak ada MNT atau bekas apapun yang ditutupin di atas itu. Akhirnya kan penasaran kan, aku pegang. Nah kalian pernah nggak sih megang kain kafan, atau mungkin ketika kalian ikut membumikan jenazah terus kalian pegang gitu kan, kain kafan kan ada yang di atasnya ada talinya, tali pocong. Nah itu tuh persis kayak gitu. Jadi aku kayak, ini benar tali pocong gitu kan, dalam hati gue bertanya-tanya gitu, tali pocong nggak sih gitu kan. Tapi ngapain? Mirip. Ya mirip itu kayak sehelai gitu kan, digantung itu di atas itu, di atas pintu. Di atas pintu. Oh jadi iya. Jadi aku bertanya-tanya, mesti ngapain sih gantung tali pocong di atas pintu, dan ini kan rumah ditinggalkan kan, udah itu beneran. Ini beneran. Tapi kok kamu nggak takut apa gimana? Ya takut, tapi kan waktu itu karena pertama kali kita eksplorasi kan, aku nggak mau kalau bisa langsung tak omongin di situ, terus nanti kan takutnya malah aku panik, yang lain panik malah jadi berantakan kalau takut semua. Jadi aku masih berdua lah, mungkin nanti di jalan tak ceritain. Tapi waktu itu aku lupa nggak cerita sama kalian. Aku malah baru tahu loh ini loh. Nah ya mungkin nanti dicek di video yang di bawah ada apa nggak, coba di bagian pintu-pintu, mungkin kalau masih ada ya itu. Nah singkat cerita, waktu itu udah kan, udah selesai kita tag, kita naik mau pulang. Lah di tengah perjalanan pulang, si teman kita itu Aziz Hello Sunday, ternyata dia kelupaan buat ngambil shoot di 2 lokasi. Jadi dia lupa belum ngambil sisi sebelah pojok sendiri sama sebelum tanjakan yang menuju ke rumah itu. Akhirnya dia bilang, aku mau masuk lagi nih gitu kan. Karena kita kan nggak mungkin kan biarin dia sendirian. Akhirnya waktu itu aku minta tolong kamu ya Dan. Aku minta tolong Daniel Dan. Boncengin itu. Ayo Dan, ikut aku Dan, nemenin Aziz gitu kan. Kita masuk bertiga. Masuk, ambil tag pertama di turunan sebelum masuk ke perumahan itu. Nah, Aziz lagi ngevlog itu. Aku sama Daniel kan di situ berdua kan. Posisi Daniel di depan, aku di belakang sambil mainan HP lah biar nggak panik gitu. Nah pas aku lagi mainan HP gitu, di belakangku tuh kan udah hutan tuh, udah hutan bener-bener hutan kan. Itu tuh ada suara gitu. Aku dengar suara kayak di belakangku, tapi entah di mana lah. Yang jelas ada di belakangku gitu kan. Kayak suaranya gini, gitu. Pernah dengar ya kalian suara kayak nggak tahu itu hewan atau makhluk apa? Yang jelas kalau kalian pernah nonton film-film horor Indonesia yang set lokasinya di hutan-hutan gitu, mesti ada kayak suara-suara hantunya tuh. Itu apa ya? Nah iya, itu yang bikin aku penasaran. Sekarang gini, kalau itu suara hewan, kenapa selama kita explore aku nggak dengar suara itu gitu loh? Lagian kita juga nggak ketemu hewan apa. Nah, itu bener-bener aku nggak ketemu yang namanya
Entah itu tupai atau apa. Burung atau Bener, burung jarang banget. Paling ya tokek lah kan wajar kan. tapi itu gitu. suaranya nggak tokek nggak kayak gitu loh. Soalnya gini loh. kayak ketawa Malah ngekek mirip gitu. kuda. Iya, iya Enggak enggak juga sih, Enggak enggak juga. kuda juga. Mungkin kalau pernah nonton film Kuntilanak yang versinya Julia Estelle. Oh, itu kuntilanak berapa itu? Satu apa? 1, 2, 3 kan sama semuanya, yang lain Julia Enggak, Estelle. maksudnya yang suaranya kayak gitu itu ada yang di kuntilanak berapa? Apa memang suaranya satu Memang dua, tiga suaranya kayak gitu. semua? Rata-rata Sama, kayak gitu. sama. Bukan, jadi bukan yang nangis yang atau enggak, tapi yang lebih ke wah kayak gitu. Itu kan suaranya. Jadi sebelumnya aku juga pernah dengar kayak gini waktu aku di kampung dulu kan, di rumahnya mbahku sering kayak gitu. Dan kata mbahku memang itu suara kuntilanak. Suara kuntilanak tuh kayak gitu katanya. Nah itu sih. Tapi aku nggak mau waktu itu nggak mau langsung cerita karena takutnya wah dikira paranoid, dikira penakut dan sebagainya. Tapi sekarang karena ada kesempatan buat cerita makanya tak ceritain. Aku malah baru tahu. Lah ya makanya ini. Nah tapi kan sayangnya waktu itu videonya kan yang tag pertama itu kan korup ya. Waktu kita pulang mau diproses videonya ternyata videonya banyak yang korup. Jadi di bagian spot tertentu tuh videonya hilang. Kayak kepotong, ada yang tiba-tiba ya error gitulah. Jadi gagal memproses video tag waktu itu dan akhirnya Palasik waktu itu tag lagi dan kebetulan aku waktu itu berhalangan nggak ikut. Oh ya, kamu nggak ikut Kan waktu itu kan ada keperluan lah. Tapi videonya alhamdulillah udah di-upload lancar. Bisa kalian cek di linknya ada di deskripsi ya. Nanti itu video pertama dari Palasik. Mungkin kalau kalian lihat sesuatu di situ, mungkin yang punya kemampuan yang bisa menganalisa objek-objek tertentu bisa komen juga di bawah. Itu sih dari aku sih. Cuma segitu. Mungkin yang lain ada yang Kamu pernah nggak? cerita. Kamu cuma itu toh? Sampai sejauh ini yang belum aku ceritain loh ya. Baru itu sih kalau yang explore. Kalau kamu deh? Kalau aku yang menurut aku creepy banget sih, yang di itu bekas kantor asuransi. Oh iya. Jadi Baru memang- kemarin nih ya. Iya, yang baru-baru Lama ya? kemarin itu. Jadi kan memang itu rumornya tiap habis maghrib itu selalu ada penampakan kuntilanak ya di jendelanya yang paling kiri atau kalau ngadap jalan itu kiri ya berarti ya. Berarti kalau kita berarti kanan. Tapi kalau ngadep jalan kiri. Jalan yang kiri. Nah itu yang biasanya kan di lantai 2 yang gitu. Dari menurut cerita yang seorang yang jaga angkringan di depan. Oh iya, itu di depan itu memang ada yang buka warung Buka nasi angkringan gitu di sih. depan. Nah waktu pertama masuk sih itu suasananya tuh pengap banget, panas, ya nggak bikin nyaman lah itu. Nah waktu itu kan ada penampakan kan yang di video kita itu. Oh iya. Nah waktu aku nge-shoot atau ngerekam itu, ini kan memang aku pas balik ini kan aku fokusnya ke kamera, tapi kadang melihat yang di depan gitu. Nah pas waktu itu aku nggak melihat itu di depan itu tuh nggak ada apa-apanya. Oh berarti waktu kamu nge-shoot itu di kameramu tuh nggak ada apa-apa? Iya di kamera sama aku Lihat ngelihat langsung lirik gini. Ya kamu kan pasti kan nggak mungkin lihat kamera terus ya kan? Nggak mungkin lihat kamera terus, maksudnya biar dapat gambar yang posisi gambar yang bagus gitu ya. Itu nggak ada apa-apanya. Makanya ya biasa lah. Setelah itu diedit atau itu baru nemu loh kok ada kayak bayangan hitam. Aku kaget juga sih waktu itu waktu kalian nge-share di grup gitu kan. Ada sesuatu nih yang ketangkep gitu. Tak kirain itu apaan itu. Biasanya kan waktu itu cuma bertiga ya. waktu bertiga. Wah itu aneh gitu rasanya. Ya, kalau bayangan kita pun juga nggak mungkin kan. Kalian di belakang karena posisiku di belakang kamera. Iya. Kamu yang paling depan. Aku yang paling depan deket pintu lah gitu. Ya itu yang menurut aku creepy. Dan juga ada satu lagi ini yang bener-bener bikin aku agak takut dan creepy banget sih ini. Ini lebih nyeremin yang mana? Lebih ngeremin daripada yang ini, tapi di tempat yang sama. Jadi waktu itu kan kita kan sudah selesai. Selesai untuk pengambilan video kan. Jadi kan setelah itu kan kita ada foto-foto di tempat. Ya, kita sempat hunting di situ. Sempat hunting. Nah, di situ kan ada kursi kan yang dekat
pintu yang di lorong. Oh iya, di lorong Masuk itu gitu, kan. memang ada kursi di tengah-tengah itu Nah, kan. kursi di tengah itu. Nah, itu waktu giliran aku ngambil foto itu aku baru sadar pas aku melihat ke bawah, "Duh, ada dupa." Nggak jadi. Aku sempat duduk di situ loh. Tapi kan belum sadar kalau ada dupa. Aku enggak itu tahu. dupanya cuma sendirian, Dupanya nggak sama Eros sama Itu dupa. dupa. Slow. Tulis deh. Please. Gimana? Nah, lanjut. Yuk lanjut. Jadi waktu itu kan memang nggak jadi karena kaget kan. Mau dudukin juga ini barang mistis. Jadi nggak jadi ya. Nah, setelah waktu berdiri itu aku dengar kayak suara laki-laki. Itu seperti suaranya tuh gini. Jadi suaranya berat terus Tapi panjang. kayak males gitu ya. Aku juga denger. Oh, pantesan waktu itu kalian pada mau lari ya. Aku waktu itu nggak dengar sih. Cuma aku denger. Kamu dengar juga? Aku denger. Pantesan. Suaranya itu. tuh kayak cowok, tapi tuh kayak males, kayak zombie malah. Kayak zombie. Kan waktu itu aku kan lagi benerin center kan. Nah, kalian kan mau tag, yang mau kamu yang mau foto, dan kamu yang mau memotret, Daniel yang mau dipotret kan. Kamu kan di belakangmu benerin center. Lah tahu-tahu si Daniel bilang, kamu yang bilang, Daniel ding. Aku dulu. Kamu rak gitu kan. Terus kamu bilang apa ya waktu itu kamu bilang? Aku kan Daniel bilang gitu, terus aku tanya sama kalian, kalian pasti dengar suara kayak. Lah aku tuh nggak dengar waktu itu. Gitu kan. Tapi kan habis itu si Daniel kan mau lari tuh. Aku ya refleks aja, jangan lari. Terus kita cabut kan. Aku nggak tahu teman-teman. Oh ternyata. Oh kamu itu. tak kira tuh Daniel udah cerita loh. Aku nggak tahu. Tak kira tuh mah dengar semua itu. Enggak, kalau aku kan biasanya ya itu yang kamu kan sering bilang yang namanya menggiring opini gitu kan. Makanya kalau misalnya di waktu kita eksplor ada yang panik, ya semuanya panik ya gitu contohnya kan. Daniel waktu itu kan udah apa tuh gitu kan. Kamu dengar satu nggak? Aku jadi langsung kayak terpacu buat takut gitu. Padahal aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku cuma lagi benerin center itu. Lah aku mau ngapain sih? Tak kira aku kan waktu itu belum giliran foto kan. Langsung balik keluar, ya udahlah. Kirain ada apa? Kirain maksudnya udah terlalu malam atau ada ular apa nggak tahu. Waktu itu aku juga nggak kepikirannya sih. Tak kira tuh pada dengar semua. Aku nggak dengar Ternyata waktu aku sama Daniel. Cuma berdua aja. Berdua yang dengar. Nah, waktu itu kan. Nah, setelah itu sebenarnya yang ini bagian paling serem. Itu kan memang yang di kursi itu kan sebelah kanannya itu ada ruangan kan. Nah, itu aku sempet pas denger suara itu aku sempet nengok ke belakang atau ya maksudnya kayak kaget cari suara gitu kan. Nah di ruangan itu di pojok ya itu kayak ada bayangan gitu, sosoknya besar. Memang itu aku diem tak simpen kayak hitam gitu bayangan. Hitam ya mungkin kayak yang di pertama itu di pintu itu. Tapi itu wujudnya lebih besar lagi. Ini ngikutin gitu ya? Iya. Pantesan suaranya ya, kayak berat-berat gitu. Kayak gede gitu suaranya sih emang. Nah itu kan memang tak simpen sampai sekarang untuk ceritanya ini. Nah setelah itu kan, aku kan agak panik kan sebenarnya. Langsung aku jalan ke arah kalian, langsung pergi aja. Nah itu yang paling serem. Untung aja itu cuma diam. Coba kalau jalan ke arah aku kan itu posisinya kan aku yang di paling sendiri, paling dekat sama ruangan itu kan kalian yang agak jauh gitu. Dan itu center posisi mati. Aku nggak tahu. Posisi mati. Tadinya kan center baik-baik aja orang kita habis shoot kan. Nah waktu kamu mau foto itu center kok mati gitu kan, tak benerin. Maksudnya tak otak-atik. Lah pas mau nyala itu kalian udah pada mau cabut kan. Aku ya loh ngapain ya aku ikut cabut gitu. Nggak tahu aku kalau misalnya ternyata ada hal-hal kayak gitu. Iya itu yang paling serem sih di bekas kantor asuransi buat aku, karena ada wujud penampakan itu aku ngelihat mata aku sendiri. Dan lokasinya juga kalau aku mengakui itu lokasi yang paling creepy sih,
Karena banyak laba-laba. Karena banyak laba-laba terus akar-akarnya itu Benar-benar. panjang-panjang ya. Itu kayak benar-benar rumah yang tahu rumah Jumanji ya teman-teman. Nah itu yang ada akar-akar pada masuk ke dalam rumah kayak gitu. Heeh. Ya ini sih yang maksudnya pengalaman paling creepy buat aku mungkin kalian atau Yuda. Kalau aku sih berapa kali ya yang belum, aku ada Diceritain. beberapa tapi cuma satu apa dua yang aku ingat itu yang explore di, kan kita kan pernah kan waktu itu kita bikin konten apa collab sama YouTuber teman kita juga. Itu di Pendopo Gunung Talang. Waktu itu kan kita kan live streaming ya di situ ya. Oh iya yang kita berdua aja itu. Kita berdua. Jadi itu kan ceritanya kan aku udah dikasih file sama Mas Dewa. Terus pas mau aku edit itu tuh ternyata ada di menit keberapa gitu ada suara kayak bisikan kayak apa ya, kalau aku bisa bilang sih kayak ngomong pergi gitu. Tapi memang harus frekuensinya memang harus diubah. Kayak ngomong pergi gitu kan. Sebenarnya itu video mau tak upload, cuma ya itu tadi kayak yang di selayar itu filenya sering nggak tahu kenapa ya teman-teman. Kalau kita explore itu ada beberapa video yang nggak jadi kita publish karena itu korup itu banyak file yang korup. Gak tahu kenapa ya. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Mungkin yang pernah punya pengalaman mungkin kayak gitu juga. ada hubungannya Dengan hal-hal mistis. Apa karena memang kesalahan kita sendiri, human error, apa sebenarnya penunggunya yang nggak terima, kita juga nggak tahu sih. Tapi memang sering kayak gitu sih teman-teman. Kalau udah berapa kali aja? 3 kali kayaknya kita ngalamin kayak gitu. sebenarnya Yang ada paling bahan loh, cuma karena korup itu jadi kita nggak jadi upload. Terus ada lagi sih, sebenarnya bukan waktu explore kita ini sih. Aku kan dari kecil, dari SD kan aku udah sering iseng-iseng explore gitu, ngerekam juga pakai HP. Itu aku masih SD kelas 5 kalau nggak salah. Itu di dekat SD ku itu ada kayak lorong perbatasan antara SD ku sama sekolah lain, SD seberang. Itu tuh jaraknya itu lorongnya lebarnya paling cuma 1,5 meter lah, kecil lah pokoknya. Paling cuma buat papasan antar orang dewasa gitu. Oh iya, kayak gang sempit gitu. Gang sempit. Nah di situ aku berempat, aku sama temanku berempat, termasuk aku kan berempat. Di situ tuh pakai HP Nokia zaman dulu itulah pokoknya. Itu aku beli menyan di pasar. Memang niat sih. Niat cari setan ya. Aku beli menyan, terus temanku minta dupanya bapaknya, bawa dupa 1 sama menyan. Terus jadi di lorong itu kan katanya tetangga di sekitar SD ku itu tuh lorongnya angker. Nah terus kita ambil angle, kita jongkok nih bertiga lah, yang satu megang kamera kan, bertiga ada jongkok di situ, yang satu megang kamera gini. Nah itu pelan-pelan bakar kemenyannya itu, bakar menyannya hidup, ditaruh, terus bakar dupa, terus ditaruh. Karena masih kecil-kecil ya, itu baunya semakin menyengat itu kita semakin takut loh. Bukan karena ada gangguan, tapi karena ada baunya itu. Yang wangi. Terus kita lari, kita bertiga lari, si kameraman kan bingung loh. Kok pada lari kenapa? Aku bertiga itu lari semua mendekati kamera, terus kameranya kan masih stay di situ. Karena temanku yang megang kamera kan bingung. Terus akhirnya ayo lari, terus akhirnya di kayak kamera ke bawah gitu. Gitu. Nah, gitu. Nah, terus udah kan selesai, terus balik ke rumahnya temanku. Pas waktu videonya itu diputer ulang, di play, itu tuh ternyata yang jongkok di situ ada 4 orang. Jadi yang 3 orang itu kan aku sama temanku 2 itu kan lari. Nah, yang satu itu jongkok di situ. Anak kecil, wujudnya itu anak kecil. Rambutnya tuh panjang, agak gondrong, ya bisa dibilang gondrong sih. merinding nih. Hitam, aku bingung merinding ya. Hitam, terus cuma kelihatan senyumnya kayak seringai atau menyering, kayak menyering. Menyeringai gitu. Senyum Kayak senyum yang kecet gitu yang gitu. Itu saya videonya aku nggak sempat minta sih. Sebenarnya masih lumayan ada. sih.
nggak tahu itu videonya Itu masih ada udah apa enggak. lama Itu banget, udah SD. berapa tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu. Iya. Ya aku belum tua-tua banget tuh. Ya, benar ya belasan tahun SD kan? Iya. SD belasan tahun dong. Masa nggak mungkin kalau 5 tahunan. Ya itu sih kalau explore. Kalau yang explore. Cuman kalau di Palasik ini ya paling itu, terus yang waktu aku sama Daniel kamu nggak ikut sih waktu itu. Pas nggak tahu Ada tamu Tamu-tamu. yang pengen ikut nimbrung dengerin cerita mungkin. yang live streaming kamu nggak ikut sayangnya. Aku Aku sama ikut. Daniel itu Oh, di, yang di Pendopo Gunung Tala. Masih di Pendopo ya. Oh iya itu. Itu kan aku live kan. Mm. Nah posisiku aku megang kamera, Daniel itu yang bakar. Menyan. Bukan, terasi. Ya. Sebenarnya agak malu juga sih. Enggak apa-apa. Tapi itu memang salah satu cara untuk memanggil Iya. makhluk halus. Katanya. Katanya. Ya konon katanya sih. Terus aku megang kamera gini, terus kan ada chatnya yang orang-orang ikut gabung nonton video live streaming kita kan. Nah itu Daniel lagi fokus bakar terasi, itu tuh pada komen. Pertama tuh ada yang komen kayak, aku dengar suara gamelan deh gitu kan. Tapi aku kayak, ini nggak mungkin nih. Paling tetangganya atau temennya sebelah kamar Ada musik atau lagi nyetel musik. ya, dengerin musik gamelan gitu. Tapi nggak cuma satu. Ada Jadi banyak ya. bertahap loh. Pertama satu keluar, terus bawahnya keluar lagi. Tapi orang beda-beda gitu. dengan komen yang sama gitu. Komennya sama. Aku dengar suara gamelan gitu sampai banyak. Terus aku ngomong sama Daniel, dan ini banyak yang dengar suara gamelan nih. Terus Daniel Kaget juga ya. kaget juga. Sampai pucet. Berarti waktu itu kalian nggak dengar? Nggak dengar. Nggak Waktu di situ dengar. nggak ada suara. Terus habis itu kan karena aku sama Daniel udah semakin bodo amat lah pokoknya lah. Tak selesain, tak udahin live streamingnya, aku balik ke parkiran sama Daniel, terus aku bahas. Dan yang tadi itu beneran apa enggak ya gitu kan. Terus coba di play ulang pas bagian orang-orang pada komen dengar suara gamelan. Ternyata memang bener sih. Aku sempat dengar satu kali di menit keberapa aku lupa. Aku sempat nempelin HP di telingaku. Itu memang ada suara kayak gamelan. Tapi cuma sekali aku dengar ya. Tak ulangi sampai sekarang pun ya. Tak ulangi di menit itu nggak ada. Nah, itu waktu pas sudah sampai rumah, itu kan adik-adikku kan memang belum tidur. Nah, itu kan aku setel ulang juga untuk siaran ulang live streamingnya itu. Adikku malah tahu waktu Suara gamelan. waktu tak setelin, coba dicek, adikku suruh dengerin. Terus dia bilang, "Mas, kok ada kayak suara tung gitu." Kayak Oh, suara berarti gending-gending Jawa gitu ya. Itu padahal adikku yang masih sekitar 4 SD lah. Tapi biasanya memang anak kecil tuh lebih Lebih peka sih. peka, benar. Tapi ini buat masalah yang konten di live streaming di Gunung Talang ini, aku kan juga udah nonton kan waktu waktu Palasik upload kan, waktu itu aku belum bisa ikut karena aku lagi berhalangan juga waktu kalau nggak salah waktu itu lagi di rumah aku ya, atau apa ya, lupa aku. Apa pas kamu kerja. sakit apa gimana ya? Apa kamu capek kerja kan? Oh iya, aku waktu itu ada kerjaan kan, aku nggak bisa ikut. Tapi setelah diupload, langsung aku tonton. Dan itu aku awalnya nggak dengar apa-apa kan. Nah, habis itu aku tak ulang lagi, aku colokin ke speaker aktif, dan di menit-menit tertentu yang di komen udah, kalau kalian mau lihat nanti link videonya ada di deskripsi bawah. Coba kalian buka di menit yang udah aku tandai di komen. Kalian pasti bakal denger ada suara ketawa yang suaranya persis kayak yang aku ceritain di ceritaku pertama tadi. Yang di ngalian itu. Nah, yang di Tanjakan Selayar itu ya. kayak gitu suaranya teman-teman. Kayak gitu. Kalian bisa lihat kayak gimana suaranya di video itu. Mal belum tahu loh sing itu. Nah, kalian nonton lagi, coba didengerin ulang. Itu yang di video awal, pertengahan apa akhir itu? Di awal sebenarnya aku tuh denger 2 kali sebenarnya. Tapi aku tuh lupa yang di menit berapa. Jadi ada 2. Jadi waktu suara pertama, Berarti ada 2 suara. ada 2 suara yang aku tangkap. Sebenarnya ada 3. Cuma yang ketiga tuh aku kayak gak yakin gitu. Yang pertama tuh ada suara gini. Pateni. Lampunya pateni gitu. Kayak, matiin, lampunya matiin.
Nah itu kalian cek apa sebenarnya kita itu ganggu ya? Nah Iya mungkin. karena itu kan waktu itu kan memang Gunung Talang kan lokasinya kan gelap banget ya. Gelap. Itu soalnya itu posisinya tuh ada pendopo tapi di tengah hutan. Itu memang kalau kita lihat diruntut secara historis itu memang tempat yang bukan tempat sembarangan ya. Iya. Sakral. Nah itu waktu pertama tuh aku nanti bakal aku tulis lagi di komen menit keberapanya yang tak terangin. Jadi waktu pertama yang aku dengar tuh ada suara gini. Sebelum kalian masuk kan ada tangga-tangga tuh kan. Ada suara gini. Tangganya. Kan si Daniel atau kamu aku lupa megang senter sambil jalan terus bilang gini. Ada yang itu memang pelan sih suaranya sih. Rasanya kayak suaranya tuh kayak Berbisik atau bukan. enggak? Kayak kamu lagi di sini terus ada siaran dari masjid di desa sebelah gitu. Jadi suaranya kayak jauh banget. jauh sekali. Kalau kan balik lagi ke teori yang tadi katanya kalau suaranya jauh berarti dia ada di dekat kita. Makhluknya dekat. Soalnya kayak gini. Pateni, lampunya pateni. Kalau bahasa Indonesia berarti matiin, lampunya matiin. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua hampir sama suaranya kayak itu sama yang ketiga juga sama suara cewek yang lagi ketawa. Jadi ada 3 suara yang aku tangkap. Kalau yang gamelan itu aku nggak nanggep. Memang waktu itu kan aku nonton juga udah agak lama sih, mesti kalian ngupload besoknya baru aku tonton. Nah itu waktu itu aku nggak ngeh sama sekali, aku nonton sampai selesai nggak ngeh. Nah next aku penasaran, aku cek lagi. Waktu kan kamu baru cerita kan ada suara gamelan. Penasaran aku cek di speaker aktif. Aku nggak dapat, malah dapatnya 3 suara itu. Yang tadi yang nyuruh matiin lampu, suara ketawa sama ya nanti lihat sendiri aja videonya ada di deskripsi sama nanti aku kasih tahu menit-menitnya di kolom komentar juga. Tapi aneh loh, kita waktu live streaming di sana tuh nggak ada suara apa-apa loh. Nah itu makanya kan aku juga sempat tanya sama kalian, kalian nggak dengar masa sih gitu kan? Padahal kalau di video tuh lumayan kenceng sih suaranya sih. Tapi waktu di situ aku denger suara sih kayak benda jatuh. Waktu kamu yang itu yang pegang kamera, aku yang udah di tengah. Jadi udah di bawah. Yang mau bakar terasi itu? Belum. Oh Belum tuh. Jadi kayak kan kotak gini ya pendoponya kan. Kan di sudut tuh ada pohon beringin. Itu kayak ada suara benda jatuh. Makanya kan aku langsung tanya ke Yuda. Kamu dengar nggak gitu? Denger nggak tadi? Tapi kalau itu bisa dilogika sih. Iya. Mungkin kan bisa aja kepala jatuh gitu. Kepala jatuh terus terbang gitu. Itu di pendopo tuh apa ya? Apanya? Legendanya. Kayaknya Banyak angkulan. Sarang kuntilanak atau Ya ada yang bilang sarang kuntilanak, ada juga yang bilang kalau di situ tuh penunggunya, oh itu tuh pernah masuk di dua dunia pernah masuk di bisa situ. kalian cek juga di YouTube, dicari sendiri, di search Gunung Talang di 2 dunia itu ada ceritanya, historinya bisa diterangin sama di video itu. Katanya di situ tuh memang tempat nongkrongnya jin-jin yang lumayan punya kekuatan gitu kan ya. Katanya sih beliau yang nongkrong di situ, maksudnya penghuni situ tuh punya koneksi sama raja-raja Jawa zaman dahulu, kayak raja di Demak Bintoro dan sebagainya, masih punya koneksi kan. Kebiasaan orang-orang zaman dulu kan memang suka kayak berinteraksi dengan makhluk-makhluk kayak gitu kan, buat kekuatan, buat ilmu dan sebagainya. Oh ya teman-teman, untuk malam ini kita ditemani sama kopi Janji Jiwa. Ini kopi apa nih? kopi. Tapi saya ini lebih suka di kapal berapi. Oh iya. Dan ini sebuah Mastin Good. Mastin Manggis. Karena Kamu sering banget nonton horor sih, jadi namanya Manggis. Karena aku percaya kalau buah manggis itu bisa membawa magis. Kayak gitu aja sih. Lah uga. Oh ya, ini kami dari tim Palasik Hunter juga ingin mengucapkan belasungkawa untuk para korban-korban yang meninggal dunia akibat terjangkit virus corona. Mungkin dari para pasien atau mungkin juga dari tenaga medis yang ikut terpapar ketika merawat pasien. Dan
mungkin dari tenaga-tenaga yang lain, cleaning service dan sebagainya. Semoga mereka semua diterima ibadahnya di sisi Allah Yang Maha Esa. Dan juga kita berpesan buat teman-teman yang lain, tolong jaga kondisi kalian, jaga kesehatan kalian, karena dengan kalian menjaga kondisi kalian, menjaga kesehatan kalian, kalian juga udah membantu untuk menangkal penyebaran dari virus corona atau COVID-19 itu. Iya. Stay at home, selalu di rumah. Jaga kesehatan. Mungkin itu juga alasan kita belum explore. Belum explore. Kita yang mematuhi peraturan dari pemerintah pusat kan, kita Iya. disuruh untuk tidak berkeliaran dulu. Jadi untuk sementara mungkin konten-konten yang ya kayak gitu lah. Yang bisa dibikin di rumah gitu ya. Iya. Mungkin itu aja sih. Udah nggak ada cerita lagi kalian. Kalau aku sih cuman itu sih. Iya. Ini kan memang kita ceritanya buat explore kita yang dulu kan. Pengalaman yang memang kita simpen tidak diceritain ke orang-orang, belum diceritain ke orang-orang. Akhirnya kita ceritain di video kali ini. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi di kolom komentar. Udah banyak yang nge-share ceritanya. Mungkin next time bakal kita bahas di konten berikutnya tentang cerita-cerita yang udah teman-teman bagiin. Jadi makasih apresiasinya. Minta tolong buat share juga ke teman-teman yang lain buat ikut membangun channel ini. Bisa subscribe, share, like juga. Iya. Kalau teman-teman punya cerita horor yang sekiranya mau diceritain, bisa juga DM kita lewat Instagram kita di Palasik Hunter Semarang. Ya, Palasik Hunter Semarang. Gitu sih. Udah. Udah. Oke, sekian dari kami Palasik Hunter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.